Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatib lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Pembahasan kita pada malam hari ini seputar tentang Syahrul Rajab, bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, disebutkan inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu 12. Di dalam bulan yang 12 itu terdapat ada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arba'atun ashhur. Ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan Rajab. Nah, ini yang kita bahas. Supaya kita ketika berjumpa dengan bulan Rajab tidak lagi menganggap remeh. Bulan Rajab seperti bulan yang lain. Kita ini kalau bulan Ramadan, kalau sudah masuk bulan Rajab, selalu kita bilang sudah mau dekat Ramadan. Sudah mau dekat Ramadan. Angin-angin Ramadan sudah mulai nampak. Di dalam benak pikiran kita, yang mulia ini hanya bulan Ramadan. Itu tidak salah. Kenapa demikian? Karena ketidakpahaman kita tentang bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah itu tentang kemuliaan. Nah, ini perlu saya jelaskan. Bulan Rajab itu urutan ke-7 dalam penanggalan bulan Hijriah. Ini adalah merupakan salah satu Ashhurul Hurum. Ya, salah satu daripada bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut dengan Rajab? Tentu ada alasannya. Kenapa Rajab itu disebut Rajab? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Gila li Rasulillah lima sumiya Rajab." Ada orang yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lima sumiya Rajab?" Kenapa sampai dinamakan bulan ini adalah bulan Rajab? Nabi jawab, "Li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsir li Sya'ban wa Ramadan." Nabi jawab, Nabi bilang, karena sesungguhnya banyak di dalamnya kebaikan untuk bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sehingga pernah kita mendengar, bahkan ada orang yang mengamalkan, orang banyak berpuasa di bulan Rajab, ada yang berpuasa sebulan penuh, sampai bulan Sya'ban dia sebulan penuh, sampai bulan Ramadan dia sebulan penuh. Apakah itu amalia yang baik? Sangat baik. Karena di dalam bulan Rajab ini yatarajjab. Segala macam kebaikan yang dilakukan oleh manusia pada bulan Rajab ini akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melaksanakan salat misalkan di luar daripada bulan yang 4 ini, satu waktu salat dibalas oleh Allah 27 derajat, maka di dalam bulan Rajab dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat. Tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan di dalam bulan Rajab ini kalau tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersalawat kepada Nabi 1 kali dibalas oleh Allah 10 kali. Dalam bulan Rajab kita bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah balas 20 kali. 1 kali Allah balas 20 kali. Sebaliknya, siapa saja yang berbuat salah, siapa saja yang berbuat dosa pada bulan ini, maka Allah juga akan melipat gandakan dosanya. Subhanallah.
kita berketik di status menyinggung orang dosa, tapi dalam bulan Rajab ini Allah lipat gandakan dosa kita. Kita menyinggung orang, kemudian memfitnah orang, menghasad orang, mendengki orang, dalam bulan ini Allah lipat gandakan dia punya dosa. Tidak ada satupun kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, umat Muhammad, kecuali dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Rajab, dan tidak ada satu kesalahan pun kecuali Allah lipat gandakan juga dosa. Ada Rajab. Ini Rajab. Di dalam bulan Rajab ini terdapat dua istilah. Ada namanya istilah fardun dan ada namanya istilah qasam. Dua istilah. Kenapa fardun disebut? Karena bulan Rajab itu sendiri dari bulan yang tiga ini. Kalau bulan yang tiga ini bergandengan, bulan yang diharamkan oleh Allah ini bergandengan, Rajabnya yang lain sendiri, maka disebut dia fardun. Dia menyendiri. Bulan kemuliaannya sendiri, yang tiga ini bersusun. Sya'ban, Ramadan, kan? Yang kedua disebut bahwa bulan Rajab ini juga disebut dengan bulan Al-Asam. Perhatikan baik-baik. Kenapa Al-Asam? Tuli. Al-Asam artinya yang tuli. Kenapa disebut bulan yang tuli? Dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW, ketika terjadi perang, mereka berperang satu sama lain, antara suku dengan suku, antara musyrikin dengan mukminin, antara kaum yang beriman dengan kufar. Mereka berperang antara satu dengan yang lain. Saat tiba bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab, maka gencatan senjata terjadi. Tidak ada terjadi pertikaian. Tidak ada satupun yang angkat senjata. Walaupun dalam keadaan berperang, orang dulu berperang punya etika. Orang dulu berperang punya adab. Orang dulu berperang punya akhlak. Dulu undang-undang PBB mengatur tentang peperangan itu mengadopsi daripada hukum Islam. Jangan ditembak anak-anak, yang bersalah jangan tembak, wartawan jangan tembak. Kan begitu undang-undang PBB. Itu undang-undang negara yang diatur oleh PBB. Sebenarnya itu undang-undang dari dulu ada. Bahkan lebih aturan itu diterapkan oleh umat Islam. Sampai pada bulan Rajab tidak ada satupun yang berperang. Hebatnya orang tua dulu itu. Dan orang tua dulu ketika dia berperang bukan saling satu sama lain sana tiba-tiba dibunuh. Nah, dia baku undang di salah satu tempat yang luas, kemudian diatur peperangan itu saling serang menyerang. Kalau tidak, panglima dengan panglima ketemu, disepakati perjanjian. Ayo, saya dengan ente saja berperang. Kalau saya kalah, mundur pasukan saya. Kalau ente kalah, mundur ente punya pasukan. Itu gentleman dulu zaman Nabi. Tidak ada kesepakatan. Tiba saat pada bulan Rajab peperangan dihentikan, tidak ada gencatan senjata. Malah anehnya ini, subhanallah. Saya ibarat orang dulu pada hidup pada zaman Nabi berperang dengan fulan. Saat bulan Rajab henti perang, tidak ada peperangan. Yang hebatnya lagi, antara orang yang bermusuhan itu saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Kalau datang bulan Rajab, subhanallah, luar biasa aturan dulu, luar biasa Islam. Bahkan orang-orang musyrikin terdahulu itu menghargai yang namanya bulan Rajab, sehingga Allah memuliakan bulan itu. Di mana pada bulan Rajab itu orang saya yang bunuh orang tuanya pun anaknya datang ke saya minta maaf, saling mengunjungi antara satu dengan yang lain, saking menghormatinya bulan itu. Tidak ada satupun yang memutuskan hubungan silaturahim pada bulan itu. Setelah selesai bulan itu, ayo kita lanjut perang lagi. Hebat tidak itu aturan itu? Di mana ada aturan begitu saat ini? Tidak ada. Kita di bulan Rajab ini
orang yang memutuskan silaturahim, ayo ikuti zaman dulu itu. Ikuti itu zaman dulu. Zaman dulu baku bunuh, dia bunuh bapaknya, anaknya datang silaturahmi sama kita. Dulu, karena memuliakan bulan Rajab. Kenapa? Mereka tahu bahwa pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianggap ini rahasia, salah satu rahasia yang terkandung di bulan Rajab. Yang berikut, Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Kalau Rajab bulannya Allah, berarti kita dituntut oleh Allah untuk banyak meminta sama Allah. Minta apa itu? Ada namanya istilah istighfar Rajab. Ada istighfar bulan Rajab. Ya kita istighfar, astagfirullahaladzim. Mau hebat lagi, mau top istighfarnya. Baca astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Bukan cuma saya mintakan ampun. Di pondok ini anak-anak kita ajak kalau istighfar sore baca 27 kali. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa seluruh kaum mukminin dan mukminat. Dapat pahala. Bagaimana banyaknya kau doakan orang, begitu juga kau diampuni oleh Allah banyaknya. Subhanallah. Itu namanya kita mengajar kepada orang jangan pelit ketika berdoa. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali. Sore hari diajar sejak dini. Diajar orang astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Syahrullah, bulan Allah, dan Allah dalam bulan ini menunggu daripada apa-apa pengeluhan daripada hambanya, mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala, diijabah permintaan kita selama bulan Rajab ini. Diijabah, minta sama Allah dalam bulan Rajab. Berpuasa, tiap hari berpuasa. Di pondok berpuasa, tiap hari. Habis itu disuruh anak berdoa. Kau berdoa, nanti kau diberikan Allah kekuatan batiniah untuk menuntut ilmu. Itu saja minta. Minta satu itu saja. Jangan keluarkan di dalam hati saya malas untuk datang menuntut ilmu. Karena dengan ilmu orang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan harta. Bukan dengan jabatan, bukan dengan harta. Dengan ilmu Allah mengangkat derajatnya orang. Dengan ilmu kita disandingkan dengan para pejabat. Dengan ilmu kita disandingkan dengan para ulama. Dengan ilmu kita disandingkan dengan khamsul layali la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak pernah Allah tolak ketika hamba itu meminta kepadanya. Dunia ini lebih hina daripada 2 sayap nyamuk. Lebih hina dunia ini daripada 2 sayap nyamuk. Ayo kita flashback. Sesusah-susahnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak pernah Nabi Muhammad SAW jadi pengemis. Sesusah-susahnya Nabi Muhammad, itu namanya hidupnya bakar. Sesusah-susahnya Nabi Muhammad SAW itu ditawarkan oleh malaikat Allah untuk gunung itu dijadikan emas. Nabi suka? Tidak pernah Nabi terbetik dalam hatinya. Tidak pernah ada. Nabi suka. Emas ditawarkan, gunung, Rasul, kau orang hina-hina sama kau, orang miskin, saya siap untuk jadikan gunung ini jadi emas. Nabi tidak mau. Saya siap turunkan bulan untuk memiliki, matahari memiliki. Ada Nabi suka? Tidak pernah Nabi suka. Subhanallah. Tidak pernah Nabi suka. Ditawarkan bulan, ditawarkan emas, tidak pernah. Tapi semiskin-miskinnya Nabi, berapa banyak sahabat Nabi yang dia kader menjadi orang yang sukses, yang tidak tertandingi kekayaannya. Itu kekayaan Abdurrahman bin Auf hingga sekarang di total itu Sayyidina Utsman bin Affan di total hampir 33 triliun. 33.000 triliun sampai sekarang ini berjalan. Itu ilmu dari Nabi. Ilmu dari Nabi Muhammad. Tapi
Abdurrahman bin Auf gelisah hatinya ketika diberikan Allah kekayaan yang berlimpah kepada dia. Karena Nabi bilang kepada sahabatnya, yang jalannya Abdurrahman bin Auf masuk surga, tapi dengan cara dia merangkak meniti siratal mustaqim. Ditanya sahabat, kenapa begitu? Karena terlalu kaya. Abdurrahman bin Auf dengar berita itu, kemungkinan senang dia, gelisah. Dia gelisah memikirkan bagaimana dia habiskan hartanya ini. Tiba saatnya dia ingin menghabiskan hartanya, dia beli semua kurma yang busuk dengan jalan supaya habis dia punya uang. Beli semua, booking semua satu kota Madinah. Kurma busuk saya beli dengan harga 2 kali lipat dari harga kurma yang bagus. 2 kali lipat. Karena beras yang bagus harganya 1 juta katakan. Ini beras yang busuk, yang hitam, pahit, busuk, dia beli 2 kali lipat, berarti 2 juta. Ini kurma busuk, dia beli harga 2 kali lipat dengan harga kurma yang bagus. Senang hatinya, habis doi. Apa yang terjadi? Setelah itu, tiba-tiba Raja Yaman kirim pasukannya datang ke Madinah, mau cari kurma busuk dengan harga 4 kali lipat dengan harga itu. Apa yang terjadi? Kalau keinginan Tuhan, terpaksa dia beli semua kurma busuk 4 kali lipat harga dari harga yang dia. Untung 2 kali lipat. Siapa yang untung? Abdurrahman bin Auf. Dia bilang, Nabi, bagaimana cara aku kasih habis ini? Ini gara-gara doanya Nabi. Kan Nabi doa sama dia. Oh, kau caranya benar. Caranya, habiskan kau punya harta, kau sedekahkan. Dia ikuti lagi perintah Nabi. Dia mulai habiskan hartanya. Habis dia buang, habis-habisan dia punya harta. Tidak kunjung dia miskin. Makin dia buang, makin kaya. Makin dia buang, makin dibalik. Dia datang langsung sama Nabi. Ini makin saya buang, makin banyak. Itu sudah pengaturan Tuhan. Jadi kau punya nasib sudah begitu. Nanti kau masuk surga cuma dengan cara merangkak. Orang atur maut itu. Dia berangkat ke Indonesia dengan tangan 10. Habib Idrus dengan tangan 10. Tidak bawa kitab. Kenapa? Kitab ada dalam otak semuanya. Dia singgah di Solo. Dia dirikan lagi madrasah. Dia kerjasama dengan ini yang kita peringati sekarang ini. Pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia kerjasama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dia mengajar sama-sama. Tidak lama dari situ guru tua pindah sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan Habib Idrus untuk tinggal di Palu tangan 10. Dia beli pelan-pelan. Dengan cara apa itu? Dengan cara berdagang, kalau dihitung matematika tidak masuk akal, dapat membangun dan membeli rumah dan membeli tanah. Dagangnya apa? Parfum. Masa keuntungannya parfum bisa dibelikan tanah? Itu mungkin kan? Dia jual parfum. Cuman mau jahat dia minta begini turun fulus. Jahat itu kelihatannya. Tidak ada ikhtiar. Sedangkan Nabi saja ada ikhtiarnya. Nabi itu sudah disiapkan oleh Allah. Coba baca sejarah, flashback sejarah. Ayo, saya kasih ingat dari di Al-Quran. Ketika Fir'aun mengajar Nabi Musa, ketika Fir'aun mengajar Nabi Musa, tersendat jalannya Nabi Musa, di hadapannya itu ada apa? Laut. Di hadapannya ada laut. Memang sudah Allah siapkan laut itu akan terbelah. Cuma tidak mau Allah belah. Allah tidak mau belah. Allah mesti perintahkan kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu. Itu tandanya apa? Tandanya ikhtiar. Kau harus berikhtiar, berusaha dulu, nanti Allah kasih. Artinya ketika kau dekati sama Allah, kembali kepada sejarah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, akhirat berkembang pesat. Perusahaan mana yang paling kaya di Sulawesi Tengah ini? Habib Idrus punya perusahaan. Di mana-mana ada sekolah. Di mana-mana ada tanahnya. Coba, saya hibahkan ini tanah untuk siapa? Akhirat. Berarti kalau kau hibahkan untuk akhirat, tanahnya siapa itu? Guru tua punya tanah. Coba, saya hibahkan sawah ini untuk akhirat. Kalau untuk akhirat, sawahnya siapa itu? Guru tua punya sawah. Ada pernah dia mengaku atau anak cucunya mengaku, hei saya punya sawah itu? Tidak pernah ada.
Kenapa anak cucunya begitu? Karena Habib Idrus mendoktrin anak cucunya akhirat bukan milik kita, akhirat milik umat. Begitu, ya. Pondok pesantren ini bukan milik Muhammad Idris Canaba, tapi pondok pesantren ini milik umat, milik segenap umat muslim. Siapa yang datang belajar silakan, cuman kita dipilih oleh Allah untuk mengkoordinir, memanage dan menjaga serta merawat. Ini pilihan Allah, bukan pilihan kita sendiri. Andai kata ini pilihan kita sendiri, akan tidak terjadi itu. Kalau bukan atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mati-matian berjuang untuk pendidikan ini? Setiap hari, setiap malam memikirkan kenapa? Karena kita paham sejarah bagaimana awal mulanya penderitaan Habib Idrus mendirikan ini lembaga. Bagaimana susahnya. Ternyata kesimpulan daripada semua itu dibilang, saya punya perjuangan ini sama sekali tidak ada apa-apanya. Penderitaan ini sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan penderitaan guru tua. Akhirat ini dibangun dengan dasar keikhlasan dan akar-akarnya sudah tertancap di dalam tanah. Tidak akan pernah akan mati. Barang siapa yang membangun dalam kebaikan dengan niat persaingan, maka ketahuilah itu tidak akan berlangsung. Ibu-ibu, Al Habib Abdillah itu salah satu guru kami bilang, bantulah akhirat, walau hanya kau tutup dia punya pintu. Tidak usah kau bantu doi. Kalau kau pikir, kau lihat pintunya ini tidak ada, misalkan begitu, kau bantu tutuplah. Sudah termasuk kau dari golongan orang yang membantu pendidikan akhirat. Bantulah akhirat. Nanti kau ada dalam gerombolannya guru tua. Nanti kau berada di dalam kelompoknya Habib Idrus. Itu. Kita kan belajar tentang hukum sedekah. Kita belajar tentang syarat-syarat zakat. Kita belajar tentang arkanus salat. Itu namanya syariat. Ketika kita kerjakan sembahyang, setelah kita belajar rukun salat, namanya syariat, kita kerjakan itu salat, namanya tarekah. Kita belajar tentang rukun daripada sedekah, rukun daripada zakat, itu syariat. Kita laksanakan daripada zakat, kita laksanakan sedekah, kita beri, kita langsung mengamalkan ilmu, namanya tarekah. Kalau kita sudah bertarekah, Allah kasih hakikat daripada ilmu yang kita amalkan itu. Kalau kita sedekah sering, Allah kasih hakikat daripada sedekah apa? Dilipat gandakan, yudhaiful a'mal. Dilipat gandakan daripada amal kebaikan kita dan dilipat gandakan dia punya rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, didoktrin begitu. Ibu-ibu nih, saya kasih tahu sama kamu. Coba pakai itu. Ya, merasakan apa yang kita pernah rasakan. Saya tanya sama teman-teman, ya, yang saya ada beberapa orang kita doktrin terus, apa bagaimana aku rasa? Dia bilang hadza min fadli rabbi. Dia orang jauh itu hadza min fadli rabbi. Apa artinya? Ini karunia semua dari Allah. Saya bersyukur sekali. Kalau saya tidak kenal jalan ini, mungkin saya tidak seperti ini. Begitu saya punya teman, ya, bilang subhanallah. Setelah saya selidiki dan saya kaji, betapa mudahnya Allah membukakan semua jalan kepada saya. Kata temanku begitu, berdiskusi gitu orang di dalam kamar. Waktu di Palu ada teman saya datang, saya tahu bagaimana. Kau rasa, subhanallah. Dulu saya susah. Saya lihat saya punya kakak kerja luar biasa, sampai sakit-sakit tidak pernah rasa puas. Dia bilang, sampai kapan kau gini? Kemudian kakak saya bilang, kenapa kau kerja begini? Kau enak, kau buang-buang doi kelihatan tapi kau enak. Apa jawaban orang itu? Dia bilang, makanya kau ikuti saya berguru. Ini sudah ilmu paling top. Apa itu? Kau duduk di majelis, kau belajar agama, kau lakukan itu, kau amalkan semuanya itu, hidupmu akan bagus. Tidak terlalu kau digerogoti oleh duniawi. Nanti dia akan datang sendiri sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Tuhan tak bohong? Saya tanya kamu, ada Tuhan tak bohong? Tidak pernah. Percaya Tuhan punya firman ini. Hei dunia,
berkhidmatlah engkau kepada orang yang berkhidmat sama saya. Tunduklah engkau sama orang yang tunduk sama saya. Siapa yang bilang itu? Tuhan. Hei dunia, perbudaklah orang yang tunduk kepadamu dan tidak tunduk pada saya. Diperbudak dunia. Semakin hari dia kerja, semakin kurang dia rasakan. Itu tanda dia diperbudak oleh dunia. Itu ilmunya. Itu namanya hasil yang dia dapatkan tidak berkah. Tidak berkah. Masuk akal guru tua cuma jual sarung. Dia jual 1-2 lembar. Terus masuk akal guru tua jual parfum, yang dia jual cuma 1-2 botol, tidak banyak karena tidak punya modal. Itu pun modalnya kamu tahu, dia bagi 3. Guru punya sistem dagang. 1 bagian untuk dapurnya, 1 bagian untuk pengembangan madrasah, 1 bagian untuk modal. 3. Keuntungan parfum 5.000, dia bagi 3 keuntungan itu. Untuk dia punya dapur, untuk madrasah, untuk modal. Begitu terus guru tua. Kita ini tanya sampai akar-akarnya, bagaimana caranya guru tua dagang? Begini. Kita mau gitu? Saya ajak. Tidak mau. Mau ditanya. Ada kok punya penghasilan? Ada. Bisa bagi 3? Dia bisa bagi 3. Berpikir dia. Bagi 3 bagaimana? Berarti bagi 3 berarti berpikir itu. 1 bagian untuk punya keluarga, 1 bagian untuk madrasah, 1 bagian untuk modalmu lagi. Mau gitu? Tidak mau. Tidak mau. Ya begitu. Kenapa? Bukan dia salah, bukan dia keliru, tetapi dia belum sampai pemahamannya ke tingkat itu. Kita masih belajar untuk sampai ke tingkat itu. Dan mudah-mudahan kalau kita istiqamah untuk hadir di majelis ilmu, kita akan sampai ke tingkat itu. Subhanallah. Oke. Kemudian di dalam bulan Rajab ini Imam Al-Azhuri, ya, Imam Al-Azhuri di dalam kitab Fawaidnya disebutkan, barang siapa pada hari Jumat terakhir bulan Rajab, saat khatib masih di atas mimbar membaca doa 35 kali dengan doa Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, insya Allah rezekinya akan tidak pernah putus dalam setahun itu. Nanti datang bulan Rajab berikutnya, dia baca lagi saat khatib di atas mimbar Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dibaca kapan? Dibaca pada Jumat akhir bulan Rajab. Ini kan belum akhir bulan Rajab. Sedikit lagi ya. Ini kan belum. Disebutkan, "Somu awwali yaumin min Rajab kafaratun salatina sinin." Ada orang puasa 1 Rajab ini. Ibu-ibu banyak. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari pada puasa di hari pertama bulan Rajab, itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil selama 3 tahun. 2 Rajab, 3 Rajab, 4 Rajab, disunahkan sampai 10 Rajab. Disunahkan sampai 10 Rajab. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyatakan, man sama salatata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah was sabtah kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'ina mi'atin Barang siapa yang berpuasa 3 hari di bulan haram termasuk bulan Rajab, pada hari Kamis, pada hari Jumat, pada hari Sabtu, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat ibadah 700 tahun begitu. Subhanallah, 700 tahun begitu. Ini disingkat-singkat ya, disingkat-singkat. Kemudian di bulan Rajab itu terjadi difardukannya salat 5 waktu. Bulan Rajab. Karena terjadi peristiwa agung namanya Isra Mi'raj. Perjalanan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ruh dan jasadnya. Itu keyakinan kita ya? Karena ada ulama berpendapat bukan dengan jasadnya, hanya dengan ruh. Tapi kita dengan ruh dan jasadnya diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kemuliaan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain.
di Masjidil Aqsa, semua nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa alaihissalam berkumpul di Baitul Maqdis, belum dilakukan sembahyang, menunggu Nabi. Nabi ditunggu. Dia bilang, kenapa? Karena kami tidak pantas untuk menjadi imam. Nabi jadi imam. Bukti bahwa Nabi Muhammad mulia dari semuanya. Makanya ilmu tasawuf menyatakan, apa yang pertama kali diciptakan? Sebelum makhluk semua diciptakan, Nur Muhammad. Yang pertama kali dalam kitab Imam An-Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa Nur Muhammad itu awal makhluk, awal pertama diciptakan oleh Allah sebelum makhluk lain ini diciptakan. Dari Nur Muhammad itu maka diciptakanlah semua bahan-bahan itu. Jasad mana yang awal diciptakan oleh Allah? Jasadnya Adam. Tanah, Adam diciptakan dari tanah. Tanah diambil dari air. Air diambil dari angin. Angin diambil dari api. Api diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi Anda, kita ini, ruh dan jasadnya kita semuanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran tasawuf. Kan begitu. Semuanya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak kenal dirinya, nonsen. Kau kenal dirimu. Dari mana kau sumbermu? Ini semuanya ini dari tanah. Tanah dari mana? Tanah dari air. Air dari mana? Air dari angin. Angin dari mana? Angin dari api. Api dari mana? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruhmu dari mana? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad berada di hadapan, subhanallah. Ini kenapa itu harus ditahu? Kenapa itu harus diketahui oleh setiap insan? Karena kita ini mau beribadah, bukan hanya sekedar beribadah berolahraga, tetapi harus kita ketahui tujuannya untuk apa dan siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pesan sama kita akan belajar sufi, belajar tasawuf. Awal pertama kali yang harus kita keluarkan adalah kerasnya hati. Karena ilmu itu tidak akan pernah keluar kalau bantah-bantah. Kalau kami punya hati lampai bantah, tidak jadi. Apa juga kau? Apa juga ini? Tidak bisa jadi. Mau hitam di dalam satu badan kau hitam, tidak bisa kau dapat. Titik fitrahnya dan kehalusan jiwamu tidak bisa. Kita dianjurkan banyak mengenal. Hilangkan sifat kedengkian, hilangkan sifat ego, hilangkan sifat ini. Saya cerita ada satu kejadian di India, ada satu orang Arab, kalau tidak salah saya Al-Habib Ali Asgaf, dia berangkat dari Yaman datang ke India untuk belajar sama satu orang habaib besar di sana. Begitu ditoki rumahnya, ditoki, dia suruh pembantu colik. Siapa? Ada satu orang dari Yaman mau datang belajar sama Habib. Oh, belajar? Iya. Ini air cuci tangan, kau siram dia. Bayangkan, kau siram dia. Air bekas cuci tangan disiram. Habis disiram, tutup pintu. Habis disiram, beberapa jam kemudian dia suruh pembantunya. Coba lihat, masih ada tuh orang. Oh masih ada. Kau buka pintu, terima dia jadi murid. Berarti hatinya bagus. Kenapa? Dijelaskan sama gurunya. Kenapa begitu? Karena ilmu Allah tidak akan masuk kalau hati lampai bantah. Karena ilmu Allah tidak akan masuk kalau hasut di dalamnya. Ilmu Allah tidak akan masuk kalau dengki, ujub, takabur, riya. Itu dihilangkan semuanya. Al ilmu nurun wa nurullah la yuqdar yasir. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka keras hati. Terima dia jadi murid. Ayo, terima. Begitu diterima jadi murid, dijelaskan oleh gurunya. Kau tahu saya siram kau dengan cuci tangan? Kau tahu? Tidak. Saya cuma uji kau punya hati. Kalau kau tetap bersikeras pulang, berarti hatimu bermasalah. Hatimu bermasalah.
Tapi karena kau tetap patuh, kau sini diajar oleh gurunya dia begini tata cara itu. Subhanallah, dia kaliber dari ulama besar. Karena itu trik. Beruntung kita orang ini tidak pernah kita orang punya guru-guru buat kita orang begitu. Tidak pernah. Kalau kenapa tidak pernah guru-guru kita dulu buat kita begitu? Karena kita ditahu oleh kita punya guru. Hati kita lembek kayak kuku. Menuntut ilmu itu lama. Kalau sudah ada rasa bosan di dalam hati kita, lawan. Itu tanda ilmunya sudah mulai masuk. Begitu juga amalan. Amalan kita beramalkan, baru nak jadi. Orang mula mau sampai mulai jadi. Jangan jadi. Sudah mulai bosan. Aneh, kalau sudah mulai bosan, jangan tinggalkan itu sudah mulai apa sambulan, enggak Ustaz, reaksi nanti. Tidak mungkin. Nah, kalau kita berzikir dengan niat untuk membersihkan hati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah kasih zikir kemarin. Saya harap itu sudah diamalkan. Pagi dan sore kan? La ilaha illallah 166. Allah 66. 77. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Itu dibaca 4 kali. Itu dibaca asar dan subuh. Minta tolong itu tariqah. Siapa yang mengamalkan itu, dia tidak akan mati, melainkan dia husnul hati. Membaca salawat Jibril alaihissalam sallallahu alaihi Muhammad minimal 1000 kali dalam satu hari, tidak akan mati sebelum ada kabar yang diberikan oleh Allah kepada kita kau akan mati. Kabarnya ada. Dan tidak akan dimakan tanah jasad kita kalau kita istiqamah mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad 1000 kali. Sebenarnya sallallahu alaihi Muhammad bukan untuk fulus. Sallallahu alaihi Muhammad bikin husnul khatimah dan tidak dimakan tanah, dan kita mati kita tahu kapan mati sudah, supaya anak-anak kita bilang, kau siapkan ini ya, kau siapkan ini ya, kau siapkan ini ya. Seperti Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sebelum dia mati dia sudah tunjuk, kau nanti tugasmu di lubang liang lahat. Berapa orang? Kau pedato, kau pervani saya, kau di berapa orang kasih mandi sama saya. Berapa kemudian baru dia meninggal. Dia tahu dia meninggal. Subhanallah. Itu Habib Idrus bin Salim punya tekad, kita mati sampai mati pekerjaan ini mengajar orang. Sampai mati. Jangan pekerjaan lain. Sampai mati. Mau datang orang 2 diajar, mau datang 3 diajar, mau datang 100 diajar. Tidak masalah. Tidak ada persoalan jumlah. Kita tetap mengajar karena itu tarekatnya guru tua. Kalau kita mati di situ, nanti kita mati dalam tarekatnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Bagi kita yang sudah paham ilmunya karena sering ikut majelis, tolong ajari minimal anak kita, istri kita, atau kita punya tetangga. Ajarkan dengan ilmu yang kita tahu. Begitu. Minggu depan kita orang bawa pulpen. Saya banyak saya menerangkan di sini, tapi malas. Kenapa? Karena tidak pulpen. Mama gak bayang sumpah aku menerangkan. Bawa pulpen, bawa buku. Kalau kami bawa buku, bawa pulpen, semakin semangat kita orang menerangkan itu. Karena ada beberapa. Terakhir, ada beberapa disunahkan untuk mengangkat tangan. Ya, pertama dalam sholat, mengangkat tangan hukumnya sunnah itu saat takbiratul ihram. Allah, ini sunnah. Allah, itu sunnah angkat tangan satu. Yang kedua, mengangkat tangan setelah i'tidal, sami Allah. Mengangkat tangan setelah pada saat ruku, angkat tangan. Jangan kami begini. Pas meruku nih. Nah, itu kami tidak dapat sunnah. Tidak dapat pahala kami. Tapi salatnya sah, tapi kami tidak dapat pahala. Begitu. Harus angkat tangan. Kalau meruku angkat tangan. Allah. Ada pahala itu. Sami Allah liman hamidah, tidak angkat tangan. Sah salatnya tapi tidak dapat pahala sunnah. Ayo angkat tangan. Sami Allah liman. Angkat tangan. Oke? Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, angkat tangan sunnah saat berdiri setelah melakukan tasyahud awal. Tasyahud awal itu mau berdiri. Allahu Akbar, harus angkat tangan.
berdiri sebelum tasawuf awal itu tidak disunahkan untuk angkat tangan. Rakaat pertama berdiri, Allahu Akbar, biar begitu, jangan masalah. Rakaat kedua, tahiyat, habis tahiyat, Allahu Akbar. Rakaat ketiga, Allahu Akbar, biar tidak angkat tangan, jangan masalah. Oke? Berapa itu? 4. Ya itu. Itu sunnah. Tambahan sunnah. 2. Saat kunut. Tempat-tempat kita mengucapkan amin, amin, amin. Ini kita jodoh semua. Amin, amin, amin. Allahumma hdina fiman hadait. Amin itu. Wa afina fiman afait. Amin itu. Wa tawallana fiman tawallait. Amin. Wa barik lana fima atait. Amin. Wa qina syarra ma qadait. Amin itu kan? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik jam'an. Umi Pak amin sudah. Jam'an. Fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu man jam'an wa la ya'izu man jam'an. Tabarak rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait jam'an. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Itu berbahan. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Amin. Gitu, Pak. Sudah dengar? Sudah bisa ditangkap itu? Pada umumnya imam itu memimpin kita saat salat subuh, dia fa innaka taqdi wa la yuqda 'alai sampai tabarakallah. Dan itu dia tidak baca keras pada umumnya kan gitu ya. Dia baca sirran secara. Pemilu tahu yang sebenarnya harus dibaca keras itu aturan fikihnya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'iddu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait nas. Nah, itu dibaca keras semuanya. Kita yang mengaji belajar ini kalau jadi imam tolong dibaca keras semuanya. Orang yang baca sirran salah, tidak salah, tapi tidak tepat. Jangan bilang salah. Itu belum tepat. Itu gunanya mengaji. Bahasa Jawanya mengaji, belajar. Itu gunanya kita belajar. Ya. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu dibaca bersamaan imam dan makmum, tapi imamnya harus mengeraskan suara. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Tahu sama amin. Jangan amin. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Tahu sama nastaghfiruka wa natubu ilaik itu amin. Ya Allah, ampuni kami punya dosa. Amin itu. Amin. Itu kan amin. Mengampuni dosa supaya amin. Amin. Amin itu artinya apa? Apa amin? Istajib ya Allah. Amin ay istajib ya Allah. Amin artinya ya Allah terima permintaan ini. Gitu. Paham ini? Itu saya dulu. Nanti berikutnya datang bawa pulpen buku, kita akan bahas tuntas ya. Dari ilmu itu Rajab, dari sedikit pembahasan masih panjang pembahasan bulan Rajab. Nanti tapi itu saja singkatannya. Nanti minggu depan insya Allah kita mungkin bahas ilmu tauhid. Kita baca lagi ilmu tauhid pelan-pelan, digandeng, dikasih masuk dengan ilmu fikih. Saya harap sama ibu-ibu anak-anaknya dibawa ke majelis, biasakan ya, dibawa ke majelis anak-anak semuanya supaya biasa. Kalau kita orang mau mati nanti, kita mati, saya mati, pemilu mati semuanya, anak-anaknya mengganti nanti gurunya lagi anak-anak juga nanti kalau jadi tumbuh besar dari dulu sama orang, biasakan hidup ini. Dan insya Allah saya kasih tahu sama ibu, datang di majelis ini, tolong banyak minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena salah satu doa diijabah oleh Allah ketika di dalam majelis ilmu. Enak. Pemiu, bayangkan saja, sedangkan pemiu tidak bawa buku dan tidak bawa pulpen, tetapi kalau setiap minggu dibikin begini, tetap juga ada yang ditahu dia satu. Lebih afdal, ya, lebih afdal orang hadir di majelis yang tidak bawa buku dan tidak bawa pulpen ketimbang orang tidak hadir.
Jadi ini karena komunion sudah sering tidak bawa pulpen, bawa buku, kasih tingkat jadi. Masa cuma di sisi itu terus? Kasih naik lagi level, naik kelas 2, bawa pulpen, bawa buku. Berarti kau sudah naik kelas 2. Pensil bawa. Nanti sudah lama-lama bawa lagi pulpen, kelas 3. Jangan cuma bertahan tidak bawa pulpen, bawa buku. Catat, karena setiap huruf yang komunion catat itu dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan saja ibu, ada hadis yang menyatakan siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim fil lauhi, siapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim di salah satu papan, selama tulisan itu melekat, selama itu diampuni dosa kita. Bayangkan saja itu, hanya Bismillah dalam kitab yang pernah kita baca. Ini saja saya sampaikan sama bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, panjang umur, ya, niat panjang umur dikabulkan segala hajat. Kita ini ibu-ibu perlu tahu, kita punya perkumpulan mengaji laki-laki. Tahu perempuan kemana? Perempuan gondeng, perkumpulannya. Kita ini mau kumpul baras buat orang yang meninggal. Itu sedekah untuk mayat. Itu sudah aku bicara. Siapa ada sawahnya, setiap panen dia bawa 1 karung hasil. Ibu-ibu tiada sawah, kasih doi. Doi dikit. Harga beras berapa? 500 1 karung. 500. Saya mau tumpang sedikit saja. 1. Tidak ada orang ekstada ini yang meninggal kecuali kita kasih beras dengan kain putih. Kalau dapat doi banyak dengan kapas, dapat doi banyak dengan sabun, komplit. Orang kasih, tidak mau pilih dia mau kaya mau miskin, kita kasih semuanya. Ini beras 1 karung, plus itu mayat, apa namanya itu, perlengkapan mayat, ambil semuanya. Komunion sangka 50 kilo orang makan, batahlil, bagaimana besar pahalanya? Itu terbuka komunion. Kalau komunion ibu-ibu kumpul juga, nanti 3 bulan kemudian store dan kita belikan beras. Kalau komunion tidak percaya kita untuk kumpul dan doi, karena kita untuk ke Maroko, beli sendiri beras. Kalau bakal ini sendiri beras. Kita bikin begitu untuk